Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, tetap semangat menjalankan aktivitasnya di tengah COVID-19 ini. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini bab 4 kita judulnya Ayo Membayar Zakat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat, ya. Zakat ditinjau dari segi istilah. Pengertian zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Misal, fakir miskin, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu merupakan pengertian zakat dari segi istilah. Nah, sedangkan dari segi bahasa, pengertian zakat adalah bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, selanjutnya syarat wajib zakat. Jadi seseorang yang akan mengeluarkan zakat itu harus punya syarat wajibnya. Apa saja syarat wajibnya? Yang pertama, nah ini yang harus diperhatikan, adalah Islam. Artinya orang yang di luar agama Islam tidak dikenakan wajib zakat, ya. Jadi zakat itu hanya diwajibkan kepada umat Islam, ya. Yang kedua adalah berakal dan baligh. Berakal artinya tidak gila. Jadi orang yang gila tidak wajib untuk zakat, tidak termasuk dengan syarat wajib zakat. Dan baligh artinya yang sudah dewasa. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Apa itu yang dimiliki secara sempurna? Jadi harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Jadi ketika seseorang yang akan mengeluarkan zakat, itu dipastikan bahwa harta itu adalah milik dia pribadi, bukan milik orang lain, ya. Jadi kemudian zakat tersebut mau disalurkan terserah ke dia, mau kemana, tetapi sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang sudah memang harus mencapai nisab. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nah, nisab adalah batas antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Ya, misalnya zakat mal, seorang yang sudah mempunyai harta yang sudah terkena dengan nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kembali ke zakat fitrah, nanti kita akan bahas bahwa ada dua zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pertemuan ini kita akan membahas dulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Jadi semua umat Islam, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, bayi, bahkan bayi yang baru lahir pun, ketika di bulan Ramadan dia lahirnya, maka dia wajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sampai dengan orang tua yang usianya lebih lanjut, ya. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka, ya. Jadi ketika seorang itu dipastikan memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya ketika dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan anak-anak yang masih kecil tidak mungkin mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, tetapi itu merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Yang ketiga,
orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Artinya orang yang sebelum bulan Ramadan sudah meninggal itu tidak dikenakan wajib. Walaupun besok pagi mau Ramadan, kemudian dia meninggal hari ini, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, hari ini kita akan membahas saja tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Artinya zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan bukan zakat fitrah, ya. Jadi zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, ya. Besarnya seperti apa? Berapa banyak zakat fitrah ini dikeluarkan? Ya, kalau sekarang kalau kita dengan beras biasanya dengan 2,5 kg, ya, atau kalau liternya 3,5 liter beras, atau makanan pokok per jiwa. Jadi satu orang itu ketika satu rumah itu misalnya ada 4 orang, satu orangnya itu 2,5, ya. Berarti kalau 4 orang berarti 10 kilo yang harus dikeluarkan. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang. Nah, pada saat seperti ini, berdasarkan beberapa ulama juga, bahwa zakat fitrah itu bisa diganti dengan uang senilai dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Ya, artinya misalnya harga sekilo beras itu misalnya 10.000, ya. Kalau dia 2,5 berarti uangnya adalah 25.000, ya. Jadi satu orangnya 25.000. Kalau 4 orang tadi 25 jadi 100.000 yang harus dikeluarkan, ya. Dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur, atau jadi zakat fitrah itu bisa disampaikan kepada amil atau badannya atau kepada orang secara langsung, ya. Selain untuk dirinya sendiri, seorang juga wajib membayar zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa seperti di sini, ya, syarat wajib mengeluarkan zakat tadi, ya, beragama Islam, bayi laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak dan usia lanjutnya. Jadi di sini disampaikan bahwa membayar zakat untuk anak-anak maupun orang tua itu merupakan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab orang tuanya, ya. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah nanti pertemuan kedua kita tetap masih membahas tentang zakat, tentang itu zakat mal, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu merupakan kedoiban Bapak sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.